Pemimpin Hamas Mahmud Mardawi menegaskan bahwa pendudukan Israel tidak akan pernah memberikan rasa aman bagi pasukan dan pemukim di tepi barat. Mardawi mengklaim perlawanan Palestina akan terus berlanjut terlepas dari pengorbanan yang harus diberikan. Ia menambahkan bahwa meskipun ada tindakan keras dari pasukan keamanan Israel dan pengejaran terhadap pejuang perlawanan, serangan tersebut tidak akan berhenti. Mardawi juga mengkritik pasukan keamanan otoritas Palestina yang dianggap mendukung pendudukan Israel. Mengutip Al-Mayadin, aksi tersebut merupakan upaya untuk mengakhiri perlawanan dengan membunuh para pejuang yang menghadapi pendudukan. Pada Sabtu 14 Desember 2024, Brigadir Al-Quds dari Jihad Islam Palestina mengungkapkan kesedihan atas kematian Komandan Yazid Muhammad yang ditembak oleh pasukan otoritas Palestina di kota Jenin. Pejabat senior Hamas Abdul Rahman Sadid menilai tindakan ini sebagai serangan terhadap gerakan perlawanan nasional. Ia mendesak otoritas Palestina untuk menghentikan pengejaran terhadap pejuang dan memperkuat persatuan nasional. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sumber media Ibrani menunjukkan 33% pemukim Yahudi Israel Utara enggan kembali ke rumah. Hal itu dipicu oleh ancaman serangan dari kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun media Israel walau menyebutkan ketegangan masih tinggi meski gencatan senjata sementara berlaku. Mengutip Tribun News, pada 17 Desember 2024 diketahui sebelumnya 2 bulan agresi militer Israel tidak melemahkan kekuatan Hizbullah. Sementara mantan kepala intelijen Israel Tamir Haiman mengaku kegagalan militer mencapai tujuan perang. Pihaknya menyatakan bahwa Hizbullah terus bertempur dengan berani melawan pasukan Israel. Situasi ini memicu rasa frustasi mendalam di kalangan pemukim Israel Utara. Adapun media Israel melaporkan ketidakpercayaan antara pemukim dan militer Israel. Seorang warga Metula menilai militer Israel gagal memulihkan rasa aman para pemukim. Akibatnya, banyak pemukim Israel masih ragu untuk kembali ke wilayah perbatasan utara. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman pada Senin 16 Desember 2024. Dilaporkan sirene peringatan berbunyi di wilayah Israel Tengah termasuk Tel Aviv. Mengutip Al Arabiya, rudal tersebut dicegat sebelum memasuki wilayah udara di utara Israel. Adapun layanan darurat Magen David Adom Israel memastikan tidak ada laporan korban jiwa. Sebelumnya, kapal Angkatan Laut Israel juga menembak jatuh pesawat nirawak di wilayah Mediterania. Houthi yang didukung Iran mengklaim serangan itu sebagai solidaritas untuk Palestina. Kelompok ini telah menargetkan Israel sejak Perang Gaza dimulai. Pada Senin 9 Desember 2024, pesawat nirawak Houthi meledak di wilayah Yafne tanpa menimbulkan korban jiwa. Dikabarkan kelompok Houthi juga sering menyerang kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap fasilitas komando kelompok Houthi di Yaman pada Senin 16 Desember 2024. Target serangan itu adalah pusat koordinasi operasi kelompok Houthi di Sanaa, ibu kota Yaman. Fasilitas tersebut digunakan untuk merencanakan serangan ke kapal perang Amerika Serikat dan kapal niaga di Laut Merah Selatan dan Teluk Aden. Adapun bentrokan antara Houthi dan Amerika Serikat ini terjadi usai kelompok Yaman itu mengincar 3 kapal komersil berbendera Amerika Serikat dengan 4 drone dan 1 rudal jelajah anti kapal. Kendati demikian, Komando Pusat Amerika Serikat memastikan pihaknya telah menangkis serangan Houthi tersebut. Militer Amerika Serikat memastikan serangan Houthi terbaru itu tidak menimbulkan kerusakan terhadap kapal, warga sipil, dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Mengutip Al Arabiya, dilaporkan serangan itu menargetkan kompleks Al-Ardi di Sanaa, ibu kota Yaman. Kelompok Houthi yang didukung Iran menyatakan aksinya sebagai solidaritas untuk Palestina. Selama lebih dari setahun, Houthi menyerang kapal komersial untuk menekan blokade laut Israel. Adapun perang berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Gaza terus memicu dampak global. Perlawanan Palestina terus menggempur pasukan Israel di Gaza meskipun perang sedang berlangsung. Brigadir Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam menyerang tank Merkava Israel di dekat sekolah Abu Hussein di kamp pengungsian Jabalia, Gaza Utara. Mereka juga melancarkan serangan artileri terhadap pusat komando dan kendali Israel di Jabalia. Pada Minggu 15 Desember 2024, Brigadir Al-Quds menargetkan tentara Israel dan kendaraan militer dengan serangan mortir di wilayah Timur Rafah.
Dikabarkan, Al-Quds juga meledakkan 3 alat peledak yang menargetkan kendaraan Israel di sekitar sekolah Tunis dan Masjid Abdul Aziz di Gaza Selatan. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan kendaraan militer Israel hancur parah dengan alat peledak jenis takep di sekitar Menara Al-Nada Beit Hanun. Sementara Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, melaporkan telah menembak mati seorang tentara Israel di timur Jabaliyah Al-Balad. Selain itu, pasukan martir Omar Al-Qassam juga menargetkan pasukan Israel di Rafah dengan mortir. Adapun serangan ini menunjukkan intensitas perlawanan yang terus meningkat di wilayah Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.